yang namanya perjuangan kan tidak pernah berhenti. Betul. Minimal memberikan pemikiran yang konstruktif kepada bangsa dan negara ini. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabar Rantau Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang mau tahu tak lama jo narasumber kita yang mana telah hadir di studio. Oleh karena itu kita sapolah dulu narasumber kita, Bapak Abdul Muiz Datuk Mangkudun dan Kurniang. Apa kabar? Engkau Datuk? kabar baik Adinda, alhamdulillah. Alhamdulillah, engkau Datuk sehat, engkau Datuk ya? Sehat. Alhamdulillah. Iko kita kabar cerita ringan. Kita bercerita tentang perjalanan engkau Datuk yang selama ko adalah lama di rantau gitu loh. Jadi batanyo pemirsa Kabar Rantau pengen tahu perjalanan engkau Datuk selama dari kampung tahun bara itu di kampung. Berangkat dari kampung. Berangkat dari kampung, lulus SMA tahun 63. Tahun 63. Berangkat ke Jakarta. Dek karena masalah pendidikan menurut kata orang lebih rancak di Jakarta daripada di kampung. Oh begitu. Baik kata pepatah, jika perlu menuntut ilmu ke negara Cina. Betul ya. Jadi itu nana ambo lakukan, Adinda. Okey. Engkau Datuk kampung asli di mana engkau Datuk? Kampung asli di namanya Guguk Randah. Guguk Randah. Guguk Randah itu di sekitar Bukit Tinggi, Kecamatan Ampek Koto. Betul. Kalau istilahnya. Betul. Pemirsa, ambo pun orang Guguk Randah lo sebenarnya kok baik. Sekampung. Sekampung gitu. Jadi itulah engkau Datuk. Jadi berasal dari kampung Guguk Randah. Tahun barat tadi itu tahun 63 ambo lulus SMA. Berangkat ke Jakarta, masih ingat dulu ke Jakarta tu kapalnya cieknya. Nama kapalnya Kuan Maru. Nama kapalnya Kuan Maru. Terkenal tu dulu. Zaman itu tahun 63 itu ya. Okay. So naik kapal tabang mahal. Naik oto jalan darat lamo. Cuma cek kapalnya. Sekali bara berangkat kapal tu dari saya sekali seminggu atau apa? Sekali 2 minggu. Sekali 2 minggu malah ya. Ya. Itu terkenal mana tu di kami dulu tu. Kapalnya kapal Kuan Maru. Kapal Kuan Maru ya. Kuan Maru. Nama Jepang tu. Kuan Maru ya. Tahun 63 ya. Bara ongkoi bara dulu tu. Mesti ingat yang kau tu nak. Kalau pakai rongkoi awak zaman muda dulu menembak dulu istilahnya. Ba lepas nembak tu. Malu cuy naik kapal. Jadi nak membayar tu dong. Dah, hidup beraka mati beriman. Betul sekali. Itulah yang nak muda gini kau patutlah dia jadi bahan lo kau maksudnya ilmu penambah ilmu kaya. Betul. Jadi perjalanan di kapal tadi berapa lama sampai di Jakarta? Kalau tidak salah 2 hari semalam. 2 hari semalam. Sampai ke Tanjung Priok. Sampai Tanjung Priok.
tahun 63. Tahun 63. Jadi lah dalam perjalanan lah sampai di waktu berangkat tu lain bawa pitih gitu kan tu. Wapiti ya de awak pai merantau orang tua kalau dulu orang tua kan tak boleh dinyo anaknya pergi merantau. Betul. Apalagi ambo anak laki-laki. Iya. Jarang laki-laki. Kau tu berapa orang sana? Saudara. Dun sana 8. 8. Kau tu Nomor penghabisan. Oh, bungsu. Anak Biasanya nak bungsu kan pelita sayang biasanya. Iyo, makku nak dilapet. Iya. Apailah ke naik Konmaru, tiba di Jakarta. Nam pertama dicari, tentu dun sana dulu dicari. Papa tahu orang tua. Dun sana dicari, Induk Samang dicari. Itu kira-kira baru pertama. Itu yang pertama yang sampai di Jakarta, di Priok itu Marpe, mencari laran sana gitu ya. Okay. Nah, sampai bisa sekolah itu umur berapa waktu itu? Ambo lulus umur 19. 19. Itu kalau tamat sekolah, 63 tamat sekolah. Kalau tamat SMA. SMA bagian B nama istilah. Bagian B jam. Apa namanya itu? Bagian B. Sekolah apa namanya? Sekolah itu kan dulu SMA Negeri 1 di Padang. Ada bagian A, bagian SOS namanya itu kalau gini. Bagian B bagian pasti, bagian C bagian ekonomi. Cita-cita ingin masuk kedokteran. Mendaftarlah di UI. Tapi tidak dapat. Lalu rezeki. Akhirnya mendaftar ke Akademi Maritim Indonesia. AMI namanya. Akademi Maritim Sekolah Swasta. Sekolah itu khusus untuk manajemen pelayaran. Sekolah lah di sana mulai tahun 64. Sampai tahun 64. Sekolah mulai di situ. Mulai sekolahnya. Oh jadi pas di Jakarta setahun lah. Setahun untuk mencari sekolah. 64 baru dapat di Akademi Maritim kuliah di manajemen pelayaran. Lulus tahun 68. Apa gelar dapat dulu tuh? Sarjana muda. BSc. Bachelor of Science. Kini kalau gantinya kan tidak Bachelor of tak kini mainnya lah S1 gitu. S1. Itu lah di perjalanan ya. Lah kuliah, lah selesai lo kuliah. Langsung ke Rajo gitu. Waktu kuliah ambo sore kuliah. Awak inyo mandiri. Betul. Akhirnya kuliah sambil Manggaleh. Kuliah sampai Manggaleh Surang atau Manggaleh Bakarajo Jurang atau apa tu? Manggaleh Surang namanya. Manggaleh Surang tu istilahnya waktu itu tahun-tahun 64, 65, 66 itu Nandi Galeh itu barang ilegal sebenarnya. Apa tu barang ilegal tu? Ya. Melanggar hukum gitu tuh. Kalau tak tangkok melanggar hukum. Iya, kalau tak tangkok zaman itu betul. Zaman itu awak hubungan yo Amerika tu kurang rancak. Betul. Jadi galeh kami itu galeh dolar namanya. Oh, manggaleh dolar. Di Bali dolar tu dijual balik. Oh iya. Balabiah sekian. Samo yang nak kini kau yang banyak orang awak dari Pasar Baru tu samo di situ lah. Di situ ambo. Oh di situ. Di situ ambo terdampar namanya tadi. Tak ada cita-cita waktu itu untuk menggali dolar. Tapi kondisi objektif memaksa kita untuk menggali dolar. Pagi namanya menggali dolar, tapi sebenarnya broker sebenarnya. Kalau istilah dan kasanya bana mancatui. Baso nan lebih dalam bana mamakang gitu ya. Ayo. Jadi awak apa lo bahasa Cina? Iya. Kalau dapat di mana pek yang kereta? Ini di Galeh itu karena Indo sama awak banyak orang Cina. Oh betul. Ini nama Nampuang. Kalau dapat piti namanya Kantau. Iya. Kalau langganan namanya Openg. Betul. Kalau 1000 Ciceng. Oh. Alhamdulillah perjalanan kereta ya. Nah itu berapa tahun tuh kereta dolar kok? Sampai lulus kuliah. Sampai dulu kuliah 68. Dari 64 sampai 68.
68. terbiayai kuliah. Tapi ada senggang waktu tahun 66 seperti Adinda tahu, Iya. ada keadaan negara kita Iya. dari aspek politik kita lagi kacau Oh, iya, waktu iya, itu. iya, iya, Maksudnya aspek politik itu ada masalah ideologi Pancasila ingin digantikan oleh komunis. Oke. Oh iya tadi sebelum tadi masuk ke studio cerita-cerita ringan di luar tadi mengenai aktivis tadi yang kata Ya. Oke. Waktu itu tahun 66. Sebenarnya pra-nya itu udah mulai 65. Keadaan kita mahasiswa waktu itu tertekan sekali oleh aktivis-aktivis yang berafiliasi ke kiri. Istilahnya afiliasi kiri itu komunis. Jadi waktu itu masih ada senat namanya ya. Itu tempat perkumpulan mahasiswa yang ingin membaktikan dirinya kepada bangsa dan negara. Ini ada senat namanya. Dipilih secara demokratis, tetapi afiliasi yang beraliran ke kiri itu namanya CGMI. CGMI. Mereka yang menguasai Sentral Organisasi Mahasiswa Indonesia. Kita ini banyak rata-rata HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Bertempur terus hampir tiap hari, termasuk keadaan negara. Dan terjadi sampai model yang kalau di zaman kini demo-demo itu demo-demonya belakangan. Oh, demo-demo belakangan. Kalau dulu lebih konsennya kamu atau kata pergulatan di antar mahasiswa. Oh, oke. Nah, kami menyuarakan supaya PKI ini dibubarkan, dihilangkan Republik Indonesia ini kan. Puncaknya terjadilah namanya pemberontakan PKI yang kita sebut Gerakan 30 September. Terjadi pemberontakan, terbunuhlah 7 jenderal yang disebut pahlawan revolusi. Mahasiswa melihat keadaan itu melakukan suatu usaha penggabungan kekuatan. Karena kita nggak bisa sendiri melawan HMI, PMII. Dulu PMI itu Persatuan Mahasiswa Indonesia. Bergabung kami semua dengan aktivis lain dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Itu pergabungan seluruh Indonesia. Dulu belum ada kayak sekarang nih. Sekarang kan Android ini. Dulu telepon bang pakai engkol. Jadi bisa kami bergabung. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia bersepakat, kami rapat di UI karena sentral organisasinya di UI, melahirkan 3 tuntutan. Apa tuntutan? 3 tuntutan itu 3 tritura namanya. Tritura. Namanya nama asing. 3 itu tritura itu tuntutan rakyat. Tritura. Pertama, bubarkan PKI dengan segala antek-anteknya. Dan kedua, reshuffle kabinet 100 menteri karena menteri waktu itu 100 orang. Dan turunkan harga. Harga waktu itu gak terkendali. Orang sampai makan nasi jagung. Sampai tahun 66 ini lah. Tahun 66. Alhamdulillah. Tadi Adinda kan cerita demonstrasi. Tuntutan kita itu tidak dipenuhi oleh pemerintah. Kalau dicari di tahun 2020 aktivitas yang dulu di tahun 66 yang lah jadi skop nasionalnya siapa gitu. Kalau udah skop nasional ya banyak. Sebab ada hipotesa yang mengatakan bahasa kami ini angkatan 66 mengemis jabatan. Banyak yang kok bisa do baso model tuh? Dia kan kalau mencari perjuangan dulu kan gitu. Ya itulah masalahnya kan begini. Perjuangan 66 waktu itu tidak memikirkan jabatan. Istilahnya moral force. Perjuangan moral yang anak muda waktu itu, mahasiswa pemuda pelajar tidak rela
negeri ini menjadi negeri yang tidak bertuhan. Betul. Kita ini fondasi negeri kita kan Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan PKI ingin mengganti menjadi negeri yang tidak bertuhan. Itulah awal daripada gerakan moral anak 66. Dan jangan lupa, setiap perjuangan pasti ada risiko. Risikonya apa? Risikonya nyawa, cacat. Tadi kan sudah mengatakan bahasa perjuangan ini akan ada akibat-akibat yang diakibatkan oleh perjuangan tersebut. Seperti di kampung kita, di Bukit Tinggi, ada anak STM ketembak waktu lagi demo. Di kejadian di kampung atau di Jakarta? Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kejadian. Tiap daerah tuh ada korban. Masya Allah. Di Sumatera Utara ada, lupa saya namanya. Di Bukit Tinggi ada anak STM si Karim namanya. Karim di mana kampung? Karim kok tidak salah anak Bukit Tinggi asli, tapi dia sekolahnya STM dulu. Nah, lantas ada di Jakarta namanya Arif Rahman Hakim yang sekarang ada organisasinya Laskar Ampera Arif Rahman Hakim. Ada di Kalimantan, ada di Jawa Tengah Margono. Jadi tiap daerah itu ada puluhan yang dinamakan pahlawan Ampera. Kalau yang berhasil tuh akibat daripada usaha kawan-kawan itu sendiri melalui 3 partai politik waktu itu. Harus masuk partai politik. Bergabung partai politik. Kalau angkatan 66 dikasih jabatan, nggak ada. Itu ya. Dari umpamanya ucapan terima kasih lah dari pemerintah ke angkatan 66. Tidak ada. Tapi memang terima kasihnya disebut pahlawan Ampera aja. Ampera saja, ya. Tadi Adinda akan menyebut nama. Ya, antara lain mohon maaf kepada kawan-kawan senior, antara lain almarhum Kosmas Batubara baru meninggal. Meninggal. Kemarin juga baru meninggal almarhum Abdul Ghafur kena COVID. Yang menjadi pimpinan DPR Akbar Tanjung. Fahmi Idris pengusaha. Banyak yang kawan-kawan yang tidak jadi juga banyak. Itulah perjuangan. Itu kira-kira Dinda. Jadi yang namanya perjuangan kan tidak pernah berhenti. Betul. Minimal memberikan pemikiran yang konstruktif kepada bangsa dan negara ini. Misalnya ada undang-undang kayak sekarang nih yang lagi ada undang-undang Cipta Karya, ada undang-undang yang dibuat oleh sebab DPR ini kan lembaga legislatif, lembaga yang membuat undang-undang. Seyogianya undang-undang itu dibuat, disebarkan dulu kepada rakyat. Rakyat, gimana nih undang-undang? Cocok apa tidak? Betul. Kalau tidak cocok, di mana tidak cocoknya? Yang istilah sekarangnya hearing lah dia dengan masyarakat madani. Betul. Nah, ini banyak yang belum dilaksanakan karena konstitusi kita ini kan sebenarnya presidential cabinet. Artinya presidenlah yang menentukan orang-orang kabinetnya. Tetapi karena ada juga kepentingan politik di sini, terjadilah koalisi-koalisi partai politik di DPR. Sekarang kalau kita melihat yang pro pemerintah itu sudah 90% di DPR. Apapun yang dibikin oleh pemerintah pasti gol di DPR. Nah, ini yang kepincangan-kepincangan ini yang saya harap anak-anak muda sekarang yang barangkali ingin aktif di partai politik ini sebagai masukan. Sebab kalianlah anak-anak muda ini yang akan menggantikan saya. Saya umur tidak berapa lagi. Sudah menunggu. Nah, ini buat kalian-kalian anak-anak muda. Begitu Adinda.
Jadi sampai kesibukan sebagai aktivis tetap berlanjut. Wak calik-calik di Google kan. Ternyata engkau datuk calik ada bintang iklan kiranya. Itu perjalanan itu kata. Sabananya itu bukan bintang iklan. Itu batu kata. Sabananya amboko dek putih tinggi. Kece orang Indo. Iya. Kece orang. Padahal orang gua. Iya, orang gua ya kan. Kebetulan dia awak pergaulan luas bentuk kece. Ya. Adinda tadi dimintalah untuk satu iklan. Iya. Baru kawin waktu itu. Oh, baru berkeluarga. Baru nikah, baru berkeluarga. Kalau dunia aku dah berkeluarga umur berapa kata? Berkeluarga kira-kira tahun 73 sampai. 73 sampai. Kalau iklan kan 78 kan baru-baru benar tu. Oh betul. Oh itu. Apa ceritanya tu kata? Ceritanya diminta untuk iklan rokok. Iya. Apa syarat-syaratnya? Kalau istilahnya, kalau kini kan musik casting, di testing dulu. Iya. Dulu ambo tak pakai castingan. Iya. Langsung saja waktu itu kameranya buat alun kayak modern kini kok. Kini kan modern. Iya. Dulu Polaroid. Oh iya. Sekali tembak tu keluar karakter. Gagal ulang balik ya. Betul. Itulah iklan tu. Jadi teringatnya karena nostalgia zaman dulu. Yeah. Iklan itu kan rokok Ardat waktu itu masih brewok panjang. Yeah. Ada artis yang terkenal waktu itu Raisita namanya. Oh Raisita. Jadi awak numpang terkenal. Iya. Raisita sesuatu itu luar biasa tu. Pada awak orang gua. Ada kawan dari orang Jogja, aku lupa namanya. Ada iklannya. Nah itulah. Cuma menjadi fenomenalnya iklan itu kan sekali setahun. Iya. Setahun setelah Hambo 79 tak salah Johnny Indo. Iya. Oh setahun jangka waktunya. Ya, setahun di kontrak. Tapi lah piti seketek. Alhamdulillah. Boleh tahu tak pemirsa podcast Kabar Rantau pengen tahu bara royalti kira-kira zaman sesuai guys. Ya untuk belanja 6 bulan. Untuk belanja 6 bulan. Alhamdulillah. Saat itu. Tapi kalau tahun gini lo kadang sengaja itu ya. Cuma dia awak baru nikah, ancaman dari Jonya boleh sekali saja. Oh boleh sekali saja. Lanjut tidak boleh lagi. Oh tidak boleh lagi. Banyak tawaran sudah tu. Oh iya. Dia tongkrongan pak. Iya. Alhamdulillah Allah memberikan awak fisik ya. Fisik yang rancak. Cuma tadi cerita dan tadi setelah Hambo iklan ada iklan dari kawan awak Johnny Indo. Betul. Kebetulan kawan awak kok ada masalah. Sampai ada masalah dengan polisi. Kawan-kawan tidak tahu cerita. Ambo ni dituduh. Aku ikut lo soal kriminal. Pada Johnny Indo. Mohon maaf nih Johnny Indo. Itu suka dukanya. Mungkin itu lah panjang cerita tadi ya. Disambung cerita itu tadi. Kalau lah selesai tadi kuliah langsung bakarajo atau apa kegiatan yang kada tu pertama? Ya selesai kuliah 68. Alhamdulillah karajo mulai 69. 68 langsung dapat langsung karajo langsung. Ya kebetulan memang ilmu yang kami tuntut itu kan pelayaran. Iya. Pelayaran niaga istilahnya, kepelabuhan dan pelayaran niaga bidangnya. Iya. Karajo di pelayaran Samudra Indonesia. Oh di Samudra Indonesia. Bagian mengoperasikan kapal. Oh mau pas. Iya. Kapal kok kan ada dua, ada kapal parang, ada kapal niaga. Kalau kapal parang, parangnya kan. Iya kok. Kalau kapal niaga, dia membawa barang. Bawa barang ya. Bawa barang dari Priok ke Eropa. Iya. Dari Eropa ke Indonesia. Itu namanya impor dari
priok ke Eropa ekspor. Iya, iya. Nah, itu kerajaan Bu. Jadi sampai ke luar negeri gitu apa? Sampai alhamdulillah sampai ke Jepang, sampai ke Eropa. Perjalanan Sebab urusan ambo kan urusan kargo. kargo ya betul. Caranya mengisi kapal itu panuah. Panuah terus ya. Dulu namanya kapal kargonya kapal General Cargo. General Cargo. General Cargo itu kargo rupa-rupa. Kargo rupa-rupa namanya. Nah, jadi makanya namanya General Cargo. Cargo. General. So istilahnya bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung dari dulu perjalananku ke yang Indonesia dunia lah país dua lah kok. Sebagian alhamdulillah ya. Jadi pai ongkos perai. Iya. Jadi berapa tahun tuh sampai kini sampai pensiun atau Mbak? Nah, ambo umur 25 kerajo. Umur 50 berhenti. Umur 50 berhenti. Pak kok berhenti kalau tu? Berhenti balik ke kita orang Minang. Yo. Ingin jadi tuan untuk diri sendiri. Manggalih lah tu ya. Manggalas. Kalau istilahnya manggalas. Orang Minang tu susah mindaan kalau kau manggalih tu ya. Ajo saja merantau pasti manggalih dia. Iya. Galih waktu tu kalau tu. Mancu sabananya sabalun pensiun tu lah mencoba manggalih. Yo. Tapi nak disuruh akan makan. Wah. Buka lah toko ame. Oh, buka toko ame pati dah Di Melawai itu. Iya. Dia tahu. Jadi orang guguk randah kau lah rata-rata panggali ame lah. Di marantau nya ngali ame ya. Sebagian besar. Di mengalih ame di Jakarta di mana dulu tuh kereta? Di Melawai. Oh di Melawai kereta. Iya. Cuma ya balik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Umur rasaki jodoh Allah yang ngatur. Iya. Ndak berasaki di Manggale. Oh, ndak berasaki di Manggale. Iya. Berapa tahun tuh kau tak Manggale itu? Manggale itu 5 tahunan lah. Dan kalau dicari di Melawai hampir ratu guguk randah aja juga guguk tinggi isi dalam sedualahnya. Memang itu mereka. Awak sedualahnya maksudnya kan. Nah itu. So adik pun kan. Adik udah pun mengalih jo di sinan. Iya. Adiknya sukses, tentu ingin tiru. Iya betul. Sebab waktunya pertama. Yang toko mie mana tuh kata? Kalau adik? Ya. Adik toko mie Mutiara. Oh yang Mutiara, iya. Dia pertamanya datang, inyo minta pendapat, awak magih pendapat, inyo berhasil, awak mencoba surang, tidak berhasil. Jadi alur rasaki. Alur rasaki. Itulah. Di samping itu. Tadi Taputi ngecek ada think tank kan? Iya think tank. Udah tuh membuat satu organisasi. Iya. Kan lulusan sekolah pelayaran niaga. Iya. Kami ada alumni namanya. Alumni dan lulusan sekolah pelayaran niaga di AMI itu. Nama sekolahnya kini Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Indonesia. Iya. Stimar AMI. Alhamdulillah udah diangkat jadi ketua Dewan Pakar. Oh iya. Sampai kini alhamdulillah. Lah tua kok masih. Iya. Ketua Dewan Pakar itu adalah menciptakan pemikiran demi kemajuan pelayaran niaga. Ada itu anunya kayak kita sekarang ini sampai 5 orang kita kumpul. Apa-apa kita untuk maju pelayaran niaga ini. Iya. Yang istilah sekarang secara manajemen namanya teori SWOT kan. Di mana strength-nya, di mana weakness-nya, di mana opportunity-nya, di mana threatening-nya. Disitulah udah. Tapi aku bertanya Anda dan ya. Tanggapan yang kuda tentang maritim kini Bang. Kalau awak cerita maritim secara objektif, walaupun Presiden Jokowi sudah mencanangkan poros maritim dan tol laut, implementasinya belum memadai. Terus terang aja, pelayaran niaga kita tertinggal dalam hal aspek teknologi. Sekarang Adinda bisa bayangkan
di luar negeri itu suatu kapal memuat, sekarang mainannya bukan general cargo lagi. Iya. Mainannya udah kontainer. Jadi kayak peti-peti itu. Iya. Peti-peti itu ada peti ukuran 20 feet. Iya. Jadi mainannya itu udah ukuran 20 feet. Itu kira-kira 20 feet itu kira-kira 6 meter. Ada ukuran 12 feet. Iya. 24 feet. Itu 12 meter. Jadi sekali bawa mereka 10.000 kontainer. Satu kontainer itu beratnya 20 ton. Kalau 10.000 kontainer kan 200.000 ton. Berapa panjang kapalnya? Betul. Kita belum punya itu. Betul. Ini tantangan. Tantangan dari pemerintah gitu ya. Tantangan itu buat kita semua. Semua ya. Kami di milenial kini yang muda-muda yang pingin itulah yang terjadi di negara awak ini gitu lah. Mudah-mudahan ke depan di tangan anak muda lah. Ya. Tol laut, poros maritim. So negara kita negara laut. Betul. 3/4 dari negara awak ke laut. Betul. 1/4 daratnya. Ya, ini moyangku ini kan seorang pelaut. Itulah itu. Kalau istilah angkatan lautnya ya lesefaya ya mahe. Ya Sevaya. Di laut saya jaya. Di laut saya jaya kan. Namun ya tutorial Indonesia mah lawi namanya. Iya, ada. Ya, 3/4. 2/3 ada bilang 3/4, 2/3. Kita lihat aja yang gampang. Bulando tuh pergi ke Siko naik aja. Iya. Naik kapal. Tahun 1600 nagarinya sekene di Eropa sinan. 350 tahun yo menjajah Jawa. Iya. Angkatan lautnya hebat kan? Iya. Inggris. Angkatan lautnya sampai ada pepatah Inggris, rule the wave, rule the Britannia. Iya. Undang-undang Inggris adalah undang-undang gelombang laut. Iya. Hebat ya, karena Inggris kan jaya di laut. Yang dudukin Amerika kan Inggris. Iya. Amerika tuh jajan Inggris dulu tuh. Oh iya. Nah inilah kira-kira sambil bincang-bincang kita sharing pengalaman itu yang bisa udah kemukakan ke Adinda. Barangkali ada pertanyaan lain. Jadi kan Lakarajo tadi ada tambahan tadi kan keluarga pun di tahun 73 sampai. Ibu asli orang mah alhamdulillah balik ke pepatah orang tua. Iya. Nak kalau bisa istri itu nan turun di Teluk Bayu Teluk Bayu. Itu loh permintaan ya. Alhamdulillah berkenalan di orang Payakumbuh. Iya. Dapatlah istri orang Payakumbuh. Alhamdulillah anak ampe 2 laki 2 persusi. Nanti lagi selesai jadi dokter. Nomor 2 wira swasta. Nomor 3 produksi. Iya. Pari marantau ke Itali. Iya. Kawin ni orang Sinan. Oh yang Itali. Punya anak 2. Nomor rampek nan bungsu kawin ni orang Jawa. Iya. Suaminya IT kerja di offshore. Di offshore. Offshore Natuna. Okay. Alhamdulillah. Cucu lah berenang. Kayu. Jadi kebanyakan lah sekini kok aktivitas yang kedatuk lebih apa banyak kini, lebih di rumah atau memang ada jadwal pertemuan masih kini kedatuk? Ya minimal dalam sebulan tu ada 4 kali ada pertemuan alumni, ada pertemuan organisasi. Yeah. Ada pertemuan keluarga, ada pertemuan IKGR yang ada punya ini. 4 kali lebih kurang. Memang pemirsa Kabar Rantau, Angko Datuk ini adalah pembina dari organisasi IKGR, Ikatan Kerukunan Keluarga Guguk Rendah. Beliau adalah salah satu pembinanya gitu lah. Angko Datuk ya. Jadi aktivitas sehari-hari apa Angko Datuk gini kah? Besok kalau badan dilalamuri pakai tuh olahraga atau aja gini dan kalau tak.
Ya, aktivitas sehari-hari harus diisi. Harus diisi ya. Sebab ibarat mobil, kan tiap pagi harus kita panaskan. Angkut tua lah berapa mau jadi angkut tua? Alhamdulillah lah 75. 75 pemirsa, bentuk 60 aja baru ya. Amin. Kepantul perlu ditanya resep. Wah, aku gini kok kayak enak gitu lah kan. Ya, aktivitas sehari-hari ini seperti yang Mbok katakan tadi. Iya. Ibarat mobil. Pagi itu kan harus dipanasin. Betul. Lantas pagi kita subuh, kita harus sholat subuh. Betul. Apakah setelah itu tidur itu urusan lain. Betul. Tetapi pagi itu diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat tubuh. Wah. Seperti antara lain membaca koran, Iya. mengaji, Iya. sholat, zikir, Iya. harus dilakukan. Iya, iya, iya. Sebab kalau sudah mulai melamun, Iya. itu setan yang datang. Betul itu iya. Jadi itu yang kira-kira Ada resep-resepnya apa, ada vitamin apa segala macam. Cara berpikir itu aku itu. ya kalau vitamin ada vitamin apa itu namanya lupa. Iya. Lupa namanya. Itu 30 tablet satu biji satu hari. Iya. Dan kedua harus olahraga. Yang pasti ya. Dan tidak perlu tiap hari. Berarti. Yang penting minimal dalam seminggu itu 3 kali. Apakah olahraganya mau ngangkat besi kecil, sebab nih tulang kan udah mulai peot-peot nih. Kalau diangkat yang berat-berat patah dia ntar. Iya. Lantas berpikiran positif. Berpikiran positif. Jangan kita sirik dengan kawan. Iya. Tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Iya. Kalau kita tidak puas, kita hubungin kawan kita ada apa. Betul. Kira-kira gitu, Rida. Oke, kedua. Jadi pemirsa Kabar Rantau, kita kami tak saran nasihat ke beliau, apa petunjuk yang bisa diberikan ke kita, baik ambo pribadi atau ke pemirsa, apa saran nasihat untuk kami ke depan? Sebenarnya nasihat itu sana alum patui loh. Tapi karena ini permintaan dari Adinda, Iya. ya kalau berupa nasihat ya laksanakanlah tugas keseharian kita. Kalau kita beragama Islam, tentunya apa yang patut kita lakukan sebagai orang Islam. Sholat 5 waktu, bersedekah, infak, zakat, kita lakukan ibadah haji. Terbuka pengenaan naik haji. Dapat fasilitas calling visa namanya. Iya. Calling visa itu ada saudara dari Nyonya jadi duta besar di Yordania. Di agennya fasilitas. Berangkatlah kami. Sama ibu. Nggak rombongan haji dah. Oh sama ibu. Sama ibu. Iya. Ibu pun nyuta kajuit dah berasa berangkat naik haji lah. Langsung ke Singapura, dari Singapura langsung ke Jeddah. Iya. Alhamdulillah. Jadi umur rezeki jodoh seperti yang mau kecek tadi, itu Allah yang ngatur. Kayak cerita tadi, soalnya kan barek nih cerita datuk. Iya. Datuk kau kan soalnya penghulu. Iya. Kapalo suku kalau di Jawa. Dek karena ndak ada dun sana nanamuah. Baju tu kan balipek di lemari. Betul. Kan mesti buka balik. Tapi so ambo dan ditunjuk. Sebenarnya kan jadi datuk orang pitihnya banyak. Pitih itu kan relatif. Iya. Alhamdulillah. Itulah ya. Itu kira-kira. Tapi dan paling penting. Iya. Duit kau kerajo kareh. Betul. Semangat ya. Dan harus selesai. Ya. Sebab kalau dipending, kerajo itu menjadi beban. Menjadi berpikir tarui. Awal dari stres, ada akumulasi pemikiran yang tidak terselesaikan. Betul. Menurut teori ya. Iya. Berpikir setarui.
mulai sakit parui. Betul. Itu gejala-gejala stres. Iya. Okay. Tadi ada nanta putih think tank tadi. Think tank. Think tank itu tangki pemikiran. Tangki pemikiran, lihat ya. Tangki think itu pikir. Think. Tank itu Think. ya. Think itu dari THIN Ya. K think ya. Think. Pemikiran. Tank itu tangki. Tangki pemikiran adalah pemikiran-pemikiran yang ini kita elaborasi menjadi suatu konsep. Yes. Jadi itu kira-kira nasihat yang tadi yang aku berikan, kami sebagai non-mudo berterima kasih atas saran dan nasihat dari aku gitu loh. Alhamdulillah lah panjang cerita tadi. Ambo tenda mau pribadi, berterima kasih banyak atas kedatanganku datang ke studio kami. Kami berharap tak sekali korang datang kemari, kalau bisa kami undang untuk episod-episod yang akan datang. Amin. Jadi pemirsa, itu yang dapat kami beritakan di podcast Kabar Rantau. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kabar Rantau Eko Cek Loah.